wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ya belajarnya, walaupun kita berada dalam masa pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Oke, dapat dilihat ya di slide. Mungkin di benak teman-teman sudah pasti tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Karena pada saat ini teknologi sudah sering digunakan. Contohnya seperti apa? Yang dulu kita hanya jalan kaki, sekarang kita kemana-mana pakai sepeda motor, pakai mobil, pakai kapal terbang, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak dapat digunakan apabila tidak ada sumber energi. Sumber energinya seperti apa? Berbentuk apa? Sumber energinya itu berbentuk bahan bakar minyak. Selain transportasi yang tadi saya sebutkan, ada juga kita membutuhkan, untuk sekarang itu membutuhkan yang namanya gas atau LPG ya. LPG tersebut pasti membutuhkan sumber energi, yaitu gas ya, sumber energinya. Bahan bakar minyak, gas, itu merupakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada di dalam tanah dan tidak dapat diperbaharui lagi. Kenapa tidak dapat diperbaharui? Karena membutuhkan berjuta-juta tahun lamanya untuk menghasilkannya. Apakah ada alternatif lain untuk mendukung sumber energi kita? Ya pasti ada ya, yaitu teknologi ramah lingkungan. Apa itu teknologi ramah lingkungan? Ada yang tahu? Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan hidup manusia. Harus ada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Di sini ada slide selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, yaitu ada 3. Yang pertama ada memperhatikan pelestarian lingkungan. Yang seperti apa memperhatikan pelestarian lingkungan? Seperti yang harusnya buang sampah ke tempat sampah, ini malah ke selokan. Jangan seperti itu, tapi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua seperti apa lagi? Seperti harusnya kita itu menanam pohon, ini malah menebang pohon. Jangan seperti itu. Tapi kalau teknologi ramah lingkungan itu harus memperhatikan hal tersebut. Yang kedua itu menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Kita tahu ya, yang tadi jelaskan di awal, bahwa yang dijelaskan itu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, kemudian gas, itu tidak dapat diperbaharui. Sedangkan kalau menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui, contohnya apa? Seperti dari tumbuhan, kita bisa, karena yang namanya sumber daya yang dapat diperbaharui itu mudah untuk kelestariannya. Yang ketiga, tidak menghasilkan limbah berbahaya. Contohnya seperti apa limbah berbahaya? Seperti oli, ataupun ada kalau di kendaraan bermotor, asapnya kan ke lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu tidak seperti itu. Oke, selanjutnya contoh teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu penerapannya itu ada di 4 bidang. Yang pertama ada bidang energi, yang kedua ada bidang transportasi, yang ketiga bidang industri, dan yang keempat ada di bidang lingkungan. Di bidang energi ada beberapa contoh. Yang pertama ada biofuel, kayak dapat dilihat ya. Teknologi ramah lingkungan bidang energi. Ini ada bahan bakar dari tumbuhan. Biofuel itu adalah bahan bakar dari tumbuhan. Ada 2 jenis biofuel, yaitu yang pertama itu dalam bentuk etanol atau C2H5OH dan biodiesel. Etanol dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contohnya tumbuhan tinggi karbohidrat seperti singkong, jagung, dan sorghum. Dapat dilihat ya di slide ini. Jadi kalau karbohidrat seperti singkong itu dipecah-pecah, kemudian dihidrolisis, mengalami fermentasi, kemudian menghasilkan yang namanya etanol dan bisa menjadi bahan bakar ya. Kemudian yang kedua ada biodiesel. Biodiesel itu dibuat dari bahan baku lemak nabati. Contohnya seperti apa? Kelapa sawit dan minyak jara. Dapat dibuatnya dari kelapa sawit dan minyak jara. Oke, selanjutnya yang kedua itu di bidang energi itu ada biogas. Apa sih biogas itu? Biogas itu merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik dan bakteri anaerob. Tempat strategis bagi pembuatan biogas yaitu di
peternakan dan pabrik pengolahan makanan. Kenapa harus di peternakan? Boleh dilihat ya prosesnya. Kotoran sapi itu masuk ke bak pengaduk atau tangki ya. Kemudian nanti diaduk si kotoran sapi tersebut, kemudian akan mengeluarkan yang namanya gas, sehingga gas tersebut dapat dialirkan melalui pipa ke rumah. Jadi bisa menjadi alternatif gas LPG yang tadi ya. Yang ketiga ada sel surya atau solar cell. Sel surya ini merupakan alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Caranya seperti apa, Bu? Caranya, cahaya matahari masuk ke dalam panel surya, kemudian ditangkap oleh panel surya dan dihasilkan 6 elektron dan akan dipergunakan pada malam hari. Yang keempat ada pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Kalau di kita bisa disebut PLTA. Energi ini merupakan energi terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik yang menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air. Cara yang paling umum adalah dengan membuat bendungan dan sungai besar untuk membentuk penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui pipa besar dengan laju yang diatur sehingga dapat memutar turbin generator dan akan menghasilkan listrik seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Pembangkit listrik ini menggunakan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi listrik. Dapat dilihat ya di slide. Oke, yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Pembangkit listrik tenaga angin ini biasanya ada di darat dan di lautan. Dapat dilihat ya di bentuk dari pembangkit listrik tenaga angin yang ada di darat, yang ada di laut. Pembangkit listrik tenaga angin ini dihasilkan dari putaran angin yang sangat besar sehingga akan menghasilkan energi listrik. Oke, yang selanjutnya ada geotermal. Geotermal itu merupakan panas yang tersimpan di dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Cara mengambil geotermal ini seperti apa? Dapat dilihat ya di slide, ada gambar ilustrasinya juga. Biasanya geotermal ini biasanya digunakan di negara yang ada 4 musim. Cara pengambilannya menggunakan sistem pompa panas geotermal yang dapat memanaskan dan mendinginkan. Prosesnya itu seperti ini. Ketika di dalam rumah itu panas, nanti si pompa geotermal itu akan mengeluarkan panas, kemudian akan masuk ke dalam rumah dingin ketika di dalam rumah panas. Sebaliknya, ketika di dalam rumah dingin, nanti si pompa geotermal itu akan mengeluarkan dingin, sehingga nanti setelah mengeluarkan dari lapisan dasar bumi itu akan mengeluarkan panas ke dalam rumah, sehingga di dalam rumah itu akan hangat seperti itu. Selanjutnya ada fuel cell dan hydrogen power ya, merupakan reaksi antara gas hidrogen dan oksigen sehingga menghasilkan energi panas tinggi yang dapat digunakan menjadi energi listrik. Jadi intinya reaksi atau antara gas hidrogen dan oksigen sehingga menghasilkan energi panas atau campuran gitu ya, campuran hidrogen dan oksigen sehingga menghasilkan energi panas yang tinggi yang dapat digunakan menjadi energi listrik. Reaksinya dapat dilihat ada H2 plus O2 menjadi 2H2O plus energi. Kemudian yang selanjutnya ada teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi. Itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle. Jadi dalam kendaraan terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat ini bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin. Dapat dilihat ya gambarnya, dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Kendaraan hidrogen mampu melaju dengan kecepatan 450 km per jam. Jadi intinya gini, alat ini itu bekerjanya itu ketika membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Jadi motor listrik tersebut bergerak itu karena adanya pembakaran hidrogen dalam mesin pembakaran internal. Terus kendaraan hidrogen ini mampu melaju dengan kecepatan 450 km per jam. Seperti itu. Jadi motor yang sekarang kita gunakan dapat diganti dengan yang namanya kendaraan hidrogen untuk ramah lingkungan. Yang kedua ada mobil surya. Mobil surya ini hampir sama dengan panel surya yang tadi di rumah. Jadi menggunakan baterai lithium atau ion yang dapat diisi ulang menggunakan panel surya di atap kendaraan.
seperti tadi. Jadi energi matahari itu meresap ke dalam panel surya yang ada di atap mobil. Kalau yang tadi itu di atap rumah, kalau ini di atap mobil. Jadi mobil juga bisa menggunakan panel surya. Sehingga setelah meresap ke dalam panel surya, energi tersebut disimpan di dalam panel surya dan dapat digunakan menjadi energi untuk mobil bergerak. Yang ketiga yaitu mobil listrik. Mobil listrik ini menggunakan baterai atau alat penyimpan energi lain yang dapat diisi ulang atau di-charge. Jadi bukan hanya handphone yang dapat di-charge, tapi di mobil juga ada yang bisa di-charge, yaitu mobil listrik. Dengan menggunakan baterai apa? Ya, dengan menggunakan baterai. Jadi, kalau di negara-negara maju itu, mobil listrik itu udah digunakan. Soalnya di pinggir-pinggir jalan itu udah ada tempat untuk nge-charge mobil tersebut. Yang selanjutnya ada teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan. Yaitu yang pertama ada biopori. Dapat dilihat ya, atau bisa disebut lubang resapan. Kenapa sih kita harus membuat biopori? Karena untuk meminimalisir adanya banjir. Kok bisa Bu seperti itu? Karena gini, dapat dilihat ya, teknik ini kita bikin lubang ke bawah ya. Kemudian di sana, di dalam lubang tersebut kita isi dengan yang namanya sampah organik seperti daun-daunan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kenapa bisa menjadi penangkal banjir? Karena gini, ketika air hujan masuk ke dalam tanah, nanti di dalam tanah itu sehingga sampah tersebut akan diolah atau diuraikan, sehingga akan di dalam tanah itu kan banyak cacing. Oleh cacing tersebut kan akan banyak dan akan menggemburkan tanah. Kemudian untuk biopori juga dapat menangkal banjir. Seperti apa caranya? Karena di dalam tanah ada bahan-bahan organik, tanahnya juga subur, sehingga air yang meresap ke dalam tanah itu akan terserap oleh sampah organik tersebut, oleh cacing tersebut, oleh organisme yang ada di dalam tanah, sehingga tidak akan ada yang namanya banjir. Sedangkan kalau tidak ada biopori, air yang akan meresap ke dalam tanah itu, apalagi kalau tidak ada tumbuhan, tidak akan ada yang meresap. Oke, yang selanjutnya ada fitoremediasi. Fitoremediasi ini menggunakan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar baik senyawa organik maupun anorganik. Yang selanjutnya ada toilet pengompos. Kenapa sih di sini keunggulan dari toilet pengompos ini digunakan untuk mengganti yang ada sekarang? Kenapa kalau toilet yang sekarang itu kan menggunakan air untuk menghilangkan bau seperti feses ataupun tinja, tapi kalau di toilet pengompos ini tinja sama air seni itu diuraikan oleh gergaji, bahan-bahan kering, sehingga bisa menjadi kompos dan bisa setelah beberapa hari difermentasi bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kayak yang selanjutnya ada pemurnian air. Dapat dilihat skemanya. Kenapa harus ada pemurnian air atau penjernihan air? Yang awalnya air kita keruh, tidak bisa diminum. Kita bisa pakai proses pemurnian air supaya air kita bersih. Jadi kenapa pemurnian air ini ramah lingkungan? Karena kita tidak menggunakan zat-zat kimia, hanya dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Oke. Yang terakhir ada teknologi ramah lingkungan dalam bidang industri. Contohnya itu ada biopulping. Biopulping ini merupakan proses pelapukan kayu dalam tanaman menggunakan mikroorganisme. Oke, yang selanjutnya ada perilaku hemat energi. Yang pertama ada membudayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Kenapa sih kita harus membudayakan sepeda dan jalan kaki? Yang pertama mungkin sehat pada badan kita. Yang kedua, polusi udara, akan mengurangi polusi udara dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan. Kenapa harus dimatikan? Supaya tidak ada asap yang keluar dari kendaraan yang mencemari lingkungan. Yang ketiga itu mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Yang keempat, menggunakan air saat mandi atau mencuci dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita tidak mandi ataupun tidak mencuci atau tidak ada keperluan yang mendesak untuk mengeluarkan air, lebih baik tidak menggunakan air. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.